Udah? Udah. Oke, teman-teman semuanya. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur. Pelopor acara orang di channel orang. Bersama saya Abdur Rasyad dan juga Singa Belahrian, Woce! Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Ini gue mau ajak lo nih. Ini asem ya. Ini yang nonton juga pasti akan ini. Bingung gue. Yang nonton pasti juga akan terbit. Ini asem banget loh bener. Cik Hamdan tahu nggak video-video yang di IG? Nah. Yang kakek sama cucu makan mangga atau apa gitu. Asem banget. Tapi mereka tuh bikin kayak, enak ya. Buat godain neneknya. Si cucunya ini. Jadi kakeknya tuh, enak. Istrinya disuruh coba nggak mau masih. Terus nyuruh cucunya, coba kamu coba. Terus cucunya coba, enak. Terus neneknya akhirnya mau, begitu dia coba mukanya berubah. Asem banget terus. Ternyata kaki sama cucunya dari tadi tuh ngunyah doang tapi nggak ditelan. Masih di sini dibuang semua. Itu lucu sih. Itu lucu sih. TikTok ya? Iya, saya lihatnya di IG Reels sih. Maksudnya saya mikir kayak, kok bisa ya dia tahan ya? Iya. Kan dia ngunyahnya, kan asamnya itu bukan karena kita telan kan? Tapi karena kita kunyah kan? Iya. Kok dia bisa tahan ya? Di kunyahnya. Udah paling bener. Kayaknya ini belimbing, ini ya, buah asli Depok teman-teman. Duh. Buah asli Depok, kota Belimbing adalah kota Depok. Cuman saya nggak mau dah, kayaknya dari modelnya kayaknya. Nggak, itu nggak asem. Gue toleransi asem gue, menurut lo asem nggak coba deh? Mana? Si mangga. Kayaknya asam sih dari mukanya nggak ada. Enggak. Gue tuh yang kata orang nggak asem, kata gue asem. Lucu banget itu orang tua. Asam. Selamat datang di Kulimat. Ini enak Dur kalau ini Dur. Kalau ininya nih. Enggak. Jamin. Enggak, oke Pak. Menurut Cing Abdal. Saya pernah tanya ini enggak ya? Kayaknya enggak. Kalau misalnya saya udah pernah tanya, kita skip ya. Menurut Cing Abdal. Buah yang paling enak dirujak apa? Bangkuang. Kok sama? Saya juga. Ya, emang nggak boleh sama. Bangkuang. Oh, saya pikir Cing Abdal beda. Bangkuang. Karena kalau Ali Akbar ngerasa, dia ngerasa kayak bengkuang itu harusnya nggak ada di rujak. Iya. Dia itu kan bukan buah yang dirujak kata dia. Terus saya bilang, nah bagaimana orang itu, menurut saya itu yang paling enak dirujak. Tapi ada gak tuh? Ada. Tuh di bawahnya belimbing, putih-putih tuh. Iya, bangkuang paling enak. Ya udah, buah apa yang tidak cocok ada di sini? Dirujak. Ya, dirujak. Ubi. Oh iya sih. Iya sih, ubi sih. Iya, saya kadang-kadang aneh tuh. Kok ada ya ubi ya? Ubi. Saya agak lupa, itu tuh dia mentah atau udah direbus ya? Mentah, Dur.
Mentah kan? Iya. Ubi itu Iya, kenapa dia ada di dimakan rujak ya? harusnya matang. Aneh sih, ubi ada di rujak. Menurut saya nanas juga enggak sih, nanas. Nah, coba. Coba ya, kita coba mangga ya. Menurut saya sih nanas enggak sih, kalau saya ya. Nggak terlalu asam nggak? Buat gue tuh asam, Dur. Oh, biasa anjing. Hah? Menurut gue asam itu. Oh, Emang biasa gua- ini. Terlalu-lalu. Agak asam. Iya. Biasanya agak asam. Maksudnya iya. Cuman masih toleransi, masih masuk toleransi saya lah. Ternyata yang tadi ujung manis, ujungnya asam. Dia gini, ini manis, ini asam. Kok bisa gitu buah ya? Kok bisa gitu ya? Dia satu potongan. Yang di sini manis, nggak terlalu asam. Yang di sini kok asam banget. Kok bisa gitu? Aneh juga ya. Gue ada acara Barakallah, Dur. Lah itu bukannya puasa Bukan, ada acara Barakallah yang setiap ini. subuh? Iya. Ya. Yang sama Ustadz Solmed kan? Iya. Iya kan? Ustadz Solmed, Ustadz Subki, Ustadz ini segala macem. Dasat. Ustadz Dasat pernah. Selalu ada ini apa makanan-makanan gitu. Nah, Kadang kue, kadang brownies, kadang buah gitu. tapi syutingnya tidak pagi-pagi kan? Nggak pagi-pagi. Satu saatnya anggur, Dur. Anggur Ijo apa ungu? ijo. Anggur ijo. Anggur ijo. Saat Solmed makan. Loh, Lagi taping atau Nggak. lagi off cam? Off cam lah, itu nggak dimakan lagi pada saat tapping. Biasa aja mukanya. Gue makan, Dur. Asamnya, Dur. Sejak saat itu gue nggak mau lagi kalau ada anggur di ini. Gue udah nggak percaya lu pada bohongin gue. Kalau ada anggur yang warna hijau, gue udah nggak udah gue ogah. Karena kalau anggur hijau memang ada manis ada asam memang. Iya. Kalau yang ungu rata-rata manis. Rata-rata manis, betul. Jadi kalau dikasih anggur hijau, enggak deh. Lah itu Ustadz Solmed emang sengaja ngerjain? Enggak, dia emang senang asam. Oh, Emang senang asam, dia bilang. Enggak. Episode berikutnya jeruk. Sama jeruk kan kita nggak tahu ya. Wanginya itu tetap sama. Iya. Wangi asam atau wangi manis itu harus dibuka gitu. betul. Sama sama Ustadz Solmed lagi. Ustadz Solmed makan enak. Mukanya tenang banget. Giliran gue makan, Ustadz lo buset. Gue bilang. Berarti harusnya Cing Abdel patokannya jangan buah, patokannya dari Ustadz Solmed. Kalau dia makan, dia kan suka asem. Asem itu berarti. Enggak, maksudnya kalau manis juga dia. Maksudnya dia kalau manis gitu. Enggak. Ya, siapa tahu. Kalau manis sih dia cuek aja. Gue trauma itu gue kalau udah ada jeruk sama anggur, gue enggak deh. Gue enggak deh biar dikata manis ini manis ini. Enggak, gue enggak berani udah. Asam itu lama dulu gue sampai sekarang tuh masih berasa tuh itu. Oh, saya udah tutup pakai ini. Jangan bilang tutup aja pakai Bangkuang tuh netral rasanya. Nggak ada manis, nggak ada asam. ya, terus hambar. dicampur dengan bumbu. Bumbunya Jadi pas. kita gigit dia pecah. Nah, Ada air gitu yang Ali gitu. lo nggak ngerti lo, Li. Ali lo nggak ngerti Ali 14. Saya yakin sih teman-teman yang nonton Ngabur episode ini pasti lagi pada pengen rujak semua nih. Betul. Dan pada bilang, oh ubi mah pantes. Yang nggak pantes, bangkuang emang ada. Emang. Saya enggak sih, ya ubi nggak masuk sih. Ubi nggak masuk sih teman-teman. Ubi masa rujak ubi? Enggak sih. Ubinya enak dulu. Ubi itu digoreng, Rebus. dirujak sih enggak sih. Apalagi ya? Anggur ada ya? Anggur ada. Rujak anggur ada ya? Yang di paketnya ada anggur ada. Enak lagi dulu. Jambu kristal, jambu kulut tuh. Oh iya itu enak sih. Itu enak banget. Tapi yang
Jangan yang udah matang banget. Betul, mengkel. Yang mengkel. Itu enak sih. Itu enak sih. Jambu kristal. Jambu kristal, jambu batu. Teksturnya sama bangkuang. Iya. Bangkuang lagi, cuman rasanya rasa jambu. Iya. Tapi menangnya bengkoang nggak ada biji. Ya, betul. Menangnya bengkoang di situ tuh. Josi. Jambu kristal bener. Jadi jangan-jangan Dur, kita tuh suka karena teksturnya Dur. Kayak nanas kan, teksturnya kayaknya kurang. Tapi si ubi juga teksturnya kayak bangkuang Dur. Keras-kerasnya, tapi lebih keras. Dia dinginnya tapi digigit gak? Bertuk. Iya, nggak ada air yang keluar. Betul. Kesat aja gitu di mulut. Iya. Kurang. Melon saya, terlalu lembek. saya kayaknya belum pernah deh ketemu. Ada. Ada ya? Nggak ada, belum pernah. Ada ya? Melon yang hijau apa yang kuning, Bang? Yang hijau ya? Oh, belum pernah. Saya belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu kayaknya. Rujak ada melon. Rujak ada melon, dimakan sama melon. Ujak ada melon, ada ocit. Ada winggo. Kelar udah itu. Kita mau bahas apa nih? Alter ego. Alter ego. Kaos dulu, kaos gimana kaos? Informasi kaos gimana? Ya kan kita masih 1 Juni. Masih 1 Juni nih. Masih sama ini. Sama yang minggu lalu Kan tayangnya. belum dikasih tahu. Lu belum ngasih tahu, Dur. Update terakhir. Oh, saya sudah video-videokan teman-teman. Maksudnya 1 Juni ini. Saya sudah mengeluarkan dari lemari semuanya. Udah saya video-videokan. Packing. 60 nih. Packing 60 nih. Jadi sabar-sabar ya teman-teman ya. Saya packing pelan-pelan, saya kirim pelan-pelan. Luar kota ada? Banyak gitu. Waduh, jauh-jauh ada Papua. Allahu Akbar, Papua. Ya Allah, ongkir 1 kilo 80.000 itu. Ke NTT 72. Berapa mahal ya, Dur? Ya pesawatnya mahal kan, Cing? Kalau di dalam kota berapa? 13.000 biasanya. Dalam Jawa ini ya, 1 kilo tuh 13.000 biasanya. Saya ke NTT 1 kilo 72, seingat saya. 72. Karena kan tidak mungkin pakai Kapal laut ya? kapal kan. Iya, iya. Karena pesawat ya? Pakai pesawat. Betul, Makanya betul, dia bisa 2 hari sampai, Iya, iya, iya. 3 hari sampai. Kalau pakai kapal, nyampenya 2 minggu kali ya. Nggak nyampe sekilo tapi kan 2 kaos kan. Iya, tapi dia Tapi maksudnya itu sekilo. sekilo. Dia maksudnya sekilo. Hitungannya sekilo. Kilo 5 per kaos. Pokoknya di bawahnya sekilo, ya hitungannya sekilo itu. Ya, gitu-gitu. Alter ego nih. Alter ego apa? Kita membahas alter ego. Alter ego nih sebuah tim Mobile Legends di Indonesia. Alter ego e-sport. E-sport itu bukan sport. Kata menteri apa ya? Kata siapa ya? Sport itu bukan olahraga karena nggak ada kegiatan fisik. Siapa ya? Catur juga bukan sih berarti ya? Catur olahraga bukan? Oh, komedi. Olahraga dong, orang di otak yang diinin. Lah, e-sport otak Nah, dong. makanya banyak yang ini. Maksudnya ini ya, negara kita ini emang satu dan yang lain tidak ini ya. E-sport bukan olahraga kata Mutia Hafid. Maksudnya satu dan yang lain tuh mereka saling koordinasi nggak sih ya? Maksudnya Komdigi ngomong begitu. Lah terus kenapa negara waktu tahun-tahun yang kemarin-kemarin pengen ini tiba-tiba mau bikin akhirnya dibikin. Dibikin udah, federasi. Iya, PBESI. Nama aja sport, Iya. olahraga. Iya, bukan KONI, PBESI. Iya, dia masuk ke KONI gitu maksudnya. Oh. Federasi tergabung di KONI. Oh, tahu dah. Pokoknya itu yang ketuanya Budi Gunawan.
Disuruh Muti Hafid ngomong ke Budi Gunawan lah. ngomong tuh. Jadi menurut saya Ibu Muti Hafid, kalau Ibu Muti Hafid bilang catur itu olahraga, bridge itu olahraga, maka e-sport olahraga. E-sport olahraga. E-sport tuh wah otak ya. otak capek, cing. Capek itu. Iya. Gua aja udah nggak terusin tuh itu criminal case. Udah nggak usah emang. Orang saya waktu itu cerita-cerita doang. Ngapain sih ngambil ikut-ikut main? Saya aja udah nggak main Bosen game. juga lama-lama. Bosan itu lama-lama. Karena nunggunya sih mungkin. Iya, nunggu energinya kan. Nunggu energi habis. Iya. Habis 110 kan. Dan memang game-game itu kan yang sengaja dibikin gitu. Sehingga kita datang terus. Dan beli. Gue udah bilang, gue jangan sampai beli. Beli ada, Dur. Oh, beli energi? Beli energi ada. Beli energi ada. Beli ini. Jangan beli. Ya, saya main itu kan zaman nggak punya duit. Jadi nggak pernah beli saya. Saya nunggu aja udah. Nah, tapi ya udah, nggak usah main-main game. Tapi begitulah, nanti nomor Ibu Muti Hafid berurusan dengan PBSI aja. Iya. Gue barusan nge-tweet nanya, buah. Ntar kita ini ya. Oh ya, boleh. Buah yang paling pas ini. Nah, alter ego yang akan kita bahas ini adalah karakter atau kepribadian lain, bukan e-sport ya. Karakter atau kepribadian lain yang secara sadar dibentuk oleh seseorang. Biasanya berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya. Maksudnya gimana sih, Cing? Akun alter kali ya, akun alter. Betul mungkin ya, kalau kita pakai ini akun alter, mungkin akun alter itu adalah akun di mana dia bisa mengeluarkan egonya tanpa harus mempertimbangkan pendapat orang yang dia kenal. Jadi sisi lainnya. Lainnya. Sebenarnya nggak lain lah, sisi dia itu sebenarnya yang tidak dikeluarkan. Iya, maksudnya sisi lainnya dia. Oke. Yang biasa saya tunjukin ke Cing Abdel selama ini. Lo sebenarnya punya sisi lain. Sisi lain. Yang lo nggak mau tahu, gue tahu. Ya, dan semua orang saya nggak pengen orang tahu. Bahwa gue adalah begini. Ya, tapi kalau saya bikin jadi akun anon, saya bisa bebas di situ mungkin. Iya, betul. Ya, itu kali ya, akun alter ya. Jadi sebenarnya dia tidak membangun karakter itu, Dur. Emang udah ada. Dan dia udah tahu dengan sadar kali ya. Kayaknya kepengenan gue yang kayak gini nggak pas dah. Nggak keterima dah sama orang-orang. Sehingga dia nggak melakukan itu. Karena dia sendiri sebenarnya tahu. Iya. Ada orang yang, karena kita ada orang yang punya temen juga pasti, yang kelakuannya tuh kayaknya, kok lu nggak perhatiin perasaan orang sih kalau lo gitu? Menurut dia biasa aja gitu. Menurut dia biasa aja. Tapi menurut gua kayaknya, menurut kita, kayaknya lo nggak harusnya begitu deh. Tapi kalau menurut dia, emang kenapa kalau gue gini gitu? Atau bisa juga dia tuh kayak ngerasa terlalu terkungkung. Misal aja dia kerja di sebuah perusahaan yang terlalu banyak aturan lah. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh ini. Sampai di sosmed pun nggak boleh gitu. Di ini akhirnya bikin akun alter yang dia bisa bebas. Mau gini kek, mau posting apa kek, bodoh gitu. Boleh gitu. Boleh ya. Tanpa harus ada ketakutan. Melanggar aturan yang ada di lingkungan dia, melanggar kepatutan, atau penilaian orang-orang dekatnya dia, itu. Contoh misalkan guru, misalkan jadi guru nih, dia mau posting ledekan untuk temennya, misalkan temennya habis kalah bola, terus dia mau ngeledek, kan dia mikir tuh, ntar murid gue lihat lagi ini. Nah, akhirnya dia bikin akun lain buat ngeledek temennya. Yang sebenarnya ngeledek teman itu di pertemanan aman-aman aja karena kita akrab kan. Cuman untuk siswa ngelihat kayaknya kok kayak gitu nggak alter ego dah, Dur. Guru gua gini ya. Cuman menjaga ini aja, tapi dia tetap ngeluarin itu di teman-temannya kan. Cuma dia membagi aja. Kayak mungkin alter ego tuh kalau menurut gue ya, kayak kita menghujat. Kita udah tahu sebenarnya nggak boleh nih. Nggak bisa kita melakukan itu. Tapi kalau gue pakai akun anon atau akun alter, gue bisa menghujat gitu. Itu kalau kayak gitu alter ego jatuhnya
Negatif terus. Iya. Ini ada loh yang itu. Karakter tersebut seringkali merupakan gambaran ideal tentang diri mereka yang tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ideal orang kan macam-macam, Dur. Menurut dia ngejudge orang, ngatain orang yang ini, ya harusnya gua kayak begini gitu. Bukan ideal di mata orang-orang. Bagus dong kalau ideal di mata orang-orang. Kenapa harus ditutupin? Alter ego ditutupin nggak? Ditutupin kan? Ya. Kalau ideal kenapa harus ditutupin? Berarti ideal menurut dia. Iya, karena terkungkung dengan peraturan. Contoh saya kebanyakan ya. Iya, contoh aja. Contoh misalkan di militer. Kan nggak boleh, misal aja ini militer ini ya, Zimbabwe ya. Nggak boleh koman bilang mau apapun ini. Nah dia tuh ngerasa kayak ada nih sisi saya yang saya pengen ngomong, pengen ini, pengen. Dia bikin thread pakai akun anon. Itu alter ego nggak? Dia tuh sebenarnya orang yang suka mengkritik, tapi kebetulan rezekinya dia, jalan hidupnya dia berada di instansi lembaga yang nggak boleh. Udah patuh aja. Akhirnya dia bikin akun alter. Oh, gak usah militer deh contohnya. Saya punya contohnya. PKS. Maaf ya teman-teman PKS ya. Kenapa dia? Iya, misal gitu. PKS, tahu lah apa? PKS Piungan tuh. Iya. Itu tuh kayaknya orang yang dulunya itu di PKS, mungkin ya, mungkin. Ini sekalian buat teman-teman PKS, kalau saya salah, diklarifikasi di komen biar sama-sama tabayun. Mungkin, saya lihat dari tweet-tweetnya, kayaknya dia tuh dulu orang PKS, tapi mungkin Banyak kekecewaan. mungkin kritiknya itu tidak bisa diterima atau bagaimana. Harus patuh. Masih ada nggak sih pakai piungan itu? Kayaknya masih ada deh. Iya. Nah terus dia bikin. Kan saya sampai sekarang nggak tahu itu orangnya siapa loh. Ya. Entah, mungkin ada beberapa orang atau satu orang, saya nggak tahu itu siapa. Iya. Nah tapi kemudian dia bikin gitu. Sering banget dia itu mengkritik PKS akhirnya lewat akun itu. Akun itu. Nah itu alter nggak? Kalau yang kayak gitu. Kalau dia tidak menampakkan itu di dunia nyatanya, menurut gue itu alter. Kayak yang tadi misalnya guru ya. Misalnya guru. Dia mau ceng-cengan. Tapi di depan murid dia enggak. Tapi kalau sama teman-teman ya dia ceng-cengan. Itu kalau kata gue sih nggak alter ego. Cuma berani tahu menempatkan diri aja. Tahu menempatkan diri aja gitu. Kalau dia nggak berani ceng-cengan di dunia nyatanya, bercanda. Tapi di akun alternya bercanda mulu, nah itu kayaknya alter ego. Sesuatu yang tidak ditampakkan tuh kalau menurut bahasa etimologis ya, secara etimologis bukan ya. Bahasa itu pengertian aku yang lain atau diriku yang kedua, berarti emang sama sekali berbeda dong. Sama sekali berbeda. Dan dia pengen umpetin karena pada dasarnya dia juga tahu bahwa itu nggak baik, nggak salah. Sebentar. Alter ego sendiri berasal dari bahasa Latin dan juga bahasa Yunani, allos ego, dengan pengertian aku yang lain atau diri kedua. Sebentar, kalau aku yang lain atau diri, saya lagi ngecek di diri saya sendiri, saya punya nggak ya alter ego ya? Pasti ada kayak semua orang, Dur. Lebih ke maksiat sih. Ya. Maksiat maksudnya alter ego. Alter ego juga, Dur. Tapi kan maksiat karena malu, jadi kita sembunyikan. Iya, memang karena malu, bully-bully orang juga kalau di dunia nyata dia malu atau dia tidak sanggup, dia tidak punya kemampuan, posisi yang bisa membuat dia melakukan itu. Akhirnya dilakukan di dunia keduanya dia. Tapi kan kata Cing Abdel, dia itu betul-betul tidak menampilkan. Iya.
Nah, saya itu lebih ke menempatkan posisi. Maksudnya? Misalkan bully-bully yang terlalu kasar, itu memang tidak saya tampilkan mau di stand up, mau di sosmed, tidak pernah. Tapi kalau udah duduk bertiga doang, sama Ari Kriting, sama Mamat, sama Pras, kita berempat doang, tidak ada kamera, tidak ada apa-apa, bercandanya kacau sih itu. Artinya saya tampilkan dong. Ke yang terdekat aja. Mungkin ya. Termasuk sama Pican tuh. Saya sama Pican tuh bercandanya, kalau tidak pakai kamera ya bercandanya juga segala hal kita omongin gitu. Ya mungkin kali itu alter ego juga ya. Iya. Berani dimunculkan di tempat-tempat tertentu aja. Iya, kalau dosa tuh bukan alter ego, itu lebih ke malu sih. Kayak mokel. Kayak nggak mau ketahuan aib ya. Iya, Kayak kan malu ketahuan nggak puasa. Kan malu. Iya itu aib ya. Bedanya alter ego sama melakukan aib apa ya? Iya, gak Jumatan. Kalau misalkan kita nih gak Jumatan, pasti gak keluar rumah kita. Gak mungkin orang lagi Jumatan kita keluar-keluar ke warung apa, kan ketahuan, malu. Ketahuan siapa orang yang lain pada Jumatan? Ibu-ibu. Jadi di rumah aja. Tuh. Ya sih, kalau alter ego, makanya saya lagi berpikir ke diri saya, apa ya yang saya... Tidak ada sih saya berpikir ya. Kayaknya orang-orang yang di dekat-dekat saya tahu gitu. Ada memang hal-hal yang Abdul nggak munculin di kamera. Di kamera gitu ya. Tapi di aslinya mah ada gitu. Cing Abdul ada nggak? Gue ada gak ya? Ada kayaknya. Tapi gue tekan-tekan terus. Udah jangan jangan di. Wah, kalau Cing Abdul ada, masa saya nggak ada? Bentar deh, saya pikir dulu deh. Ada ya, ada pasti. Yang saya doang ya. Yang saya doang. Lo punya second account nggak? Nggak punya. Nggak punya. Second email ada. Untuk? Saya email 4. Punya email. Email semua cewek lo namanya. Imelda. Apa lagi ya? Email. Imelda. Imelia. Melani bisa dipanggil email emang. Oh, Melani. Melia. Melia. Bisa dipanggil email juga. Melia. Meli email juga. Email juga. Carmelia. Carmelia. Bisa email. Bisa email juga. Ya, kalau itu. Carmela, Mela kayaknya. Saya punya email 4, Cing. Iya, tapi itu gunanya untuk daftar ini, daftar itu. Betul. Iya. Jadi email yang saya munculin selama ini itu bukanlah email-email akun-akun saya. Maksudnya? Jadi akun-akun saya itu emailnya nggak ada orang yang tahu. Saya doang yang tahu. Nah, tapi kalau email yang orang mau hubungin saya masalah kerjaan, mau email saya, nah itu email publik yang semua orang kayak anak lama kera @gmail.com tuh. Nah, itu semua orang tahu. Tapi kalau email saya yang saya daftarin buat IG, buat Twitter, nggak ada orang yang tahu itu. Saya doang. Alamat emailnya. Buat security itu mah. Ya. Supaya Biar kemungkinan di-hack-nya semakin tipis. semakin tipis. Iya. Jadi orang nggak tahu. Makanya saya punya 4. Itu. Itu nggak ada lah, nggak ada. Second aku nggak punya. Alter ego apa? Sisi lain saya ya. Tapi akhirnya banyak keluar begitu ada ininya Dur, ada fasilitasnya kayak medsos. Akhirnya orang bisa mengekspresikan alter egonya di akun dia yang lain gitu. Di akun dia yang lain dia bisa berlaku seperti yang diinginkan, jadi orang yang lain atau
pribadi yang kedua gitu. Ini kan contohnya nih, contohnya ya. Misalnya orang pemalu, lemah lembut, antisosial. Di alter ego ternyata dia punya ceria, narsistik, dan sangat terbuka. Mungkin. Berbeda banget gitu, Dur. Iya, iya. Ininya ya. Iya. Mungkin yang secara tipis-tipis, kalau gue kayaknya enggak ya. Si Ape kayaknya nggak punya, Nggak jangan gini. sosokan punya deh. Iya, berarti dia cuman, ini sesuatu yang salah. Tapi gue pengen, tapi udah jangan gitu. Kayaknya bukan alter ego deh Iya, itu, kalau Cing. itu bukan alter ego ya. Kayak gue nggak sejomplang ini yang tadi pemalu, lemah lembut, antisosial, terus ceria, narsistik, dan sangat terbuka. Enggak. Kontras gitu enggak kayaknya ya. Kayaknya enggak ya. Iya. Nih, misalnya nih, lo ngeliat gue nih. Alter ego gue apa yang berbalikan? Yang berkebalikan nih. Orang yang seperti gue, menurut lo, alter egonya apa? Alter egonya Cing Abdel. Berarti muda. Itu bukan alter ego. Itu mah alter bego. Alter egonya Cing Abdel tuh berarti ansos. Antisosial. Ya, kan Cing Abdel lumayan nih. Bertemu orang, apa segala macam. Ngobrol. Nah, berarti Cing Abdel itu ansos. Terus Kalau senangnya cuman menyendiri, ansos gak? menyendiri mah semua orang juga ada waktunya pengen Nggak menyendiri. suka keramaian. Ansos gak? Enggak juga ya. Tapi dasarnya Cing Abdel emang nggak suka keramaian. Nah, berarti antitesisnya suka keramaian dong. Iya. Alter egonya Iya. suka keramaian, berarti Cing Abdel suka keramaian. Kalau gue suka keramaian berarti gue lagi menjadi alter ego. Aduh, saya nggak tahu juga sih. Apa dari? Saya nggak paham juga sih. Apa ya? Merujuk pada Oxford Learners Dictionaries, arti alter ego ialah seseorang yang kepribadiannya berbeda dengan kepribadian aslinya. Nah, Tetapi- belum tentu yang ditampilkan adalah kepribadian asli ya. Siapa tahu alter ego itu adalah kepribadian aslinya. Mungkin nggak? Kepribadian berbeda dengan kepribadian aslinya. Nah, kepribadian yang ditampakkan, Ya. bukan yang asli. Yang otentik dan identik. Tetapi kepribadian tersebut bertindak sebagai sisi lain dari dirinya. Oh, jadi misalkan aslinya saya begini, yang saya alter ego saya bikin. Itu sebenarnya bukan aslinya saya, tapi saya bikin. Bisa nggak itu alter ego? Enggak, kalau kata gua. Kalau kata gua yang ditampakkan di front stage, itu adalah kepribadian yang dibikin. Bukan. Alter ego yang aslinya. Yang aslinya. Alter ego tuh asli apa yang Asli dibikin? kalau kata gua. Alter ego yang asli. Yang asli. Alter ego itu adalah aslinya lo orangnya seperti ini nih. Tapi udah dapat masukan-masukan, nilai-nilai segala macam. Akhirnya lo akan keluarkan di depan umum, lo adalah orang yang seperti ini gitu. Oke. Walaupun kita akhirnya menolak Oxford ya. Misalkan saya, Oxford ya. menurut saya, Ya. aslinya saya nih, menurut Ya. saya, Ya. malas. Tidak peduli. Iya. Malas, tidak peduli. Ambon. Bukan juga, aslinya kan Flores. Iya. Tiba-tiba Ambon. Malas, tidak peduli, tidak suka ketemu orang. Itu kayaknya Aslinya lo. aslinya saya. Nah, tapi begitu udah masuk nilai-nilai, udah masuk pertimbangan-pertimbangan, Ya, itu jadi akhirnya tidak harus laku. rajin, Harus rajin. harus peduli, Iya. harus Ketemu orang. harus silaturahmi. Iya. Iya nggak? Yang kita keluarin ini adalah modifikasi dari yang sebenarnya kita, aslinya kita. Ada orang yang sebenarnya emang rajin kan?
Rajin aja emang orangnya. Iya, iya. Kerja aja rajin, nggak boleh ngelihat kotor dikit, ada. Pokoknya dilap-lapin, ada orang yang, gue cuekin aja lah. Nah, tapi misalkan nih, 3 hal tadi itu, misalkan itu aslinya saya. Tapi saya juga nggak pengen munculin juga. Iya. Nggak pengen saya munculin jadi sebuah alter ego yang sosok malas, tidak pengen ketemu orang. Saya nggak pengen munculin juga, Ki. Ngapain gitu. Iya, karena sekarang kondisinya udah masuk, lo punya istri, lo punya anak, lo punya ini, tidak. Jadi ego lo yang itu tidak bisa keluar. Pada saat lo cerita, waktu lo main game bisa 2 hari 2 malam, nah itu alter ego tuh. Bisa lo melakukan itu. Ya bisa. Karena lo nggak Kan hidup pertimbangkan. sendiri. Hah? Hidup sendiri waktu Nah itu. iya kan. Sebenarnya lo juga masih ada nih pada saat lo sebenarnya bisa nih. Ini dengan kondisi sekarang. Iya. Gue bisa, gue udah malas aja. Nggak bisa kalau sekarang. Iya, siapa tahu ada nih. Lo 3 hari mau pergi kemana, gue pengen menjadi gue yang seutuhnya, yang males, yang Yang nggak mau ketemu orang. Udah di kamar. Udah di kamar aja main gitu. game. Iya, kayak gitu. Atau Enggak bukan itu? Alter ego nggak bisa dirubah atau gimana sih? Nggak tahu udah, Cing. Hah? Kita ini sama-sama nggak punya ilmu ngomong Ya udah, masalah kita alter ego. lihat yang rujak aja dulu ya, gue nge-tweet nih. Iya, rujak aja dah. Ada gak ya? Ya gini nih. Oh lumayan ada yang ini. Mangga muda paling pas, ini menurut Alvin Irvadio. Mangga muda paling pas, timun paling kagak pas. Timun emang ada rujak? Ada, di sini ada, Cing. Timun kata gua, itu enak banget kalau bareng nasi uduk. Gua nggak tahu kalau dirujak. Tapi menurut saya timun enak sih. Iya, gua juga. Menurut saya timun dirujak mah pas. Oh, Cing ambil tadi asam tuh, Cing ambil asam Jawanya kali. Enggak. Lu juga asam buktinya lo makan mangganya. Oh iya sih. Gimana? Coba. Ubi mah klopnya masuk ke genre rujak bebek, Cing. Benar. Udah sebab begitu rujak apa? Oh, Nah, itu orang Bu. gini-gini. Ya. Bener ya, itu. Tapi ada orang juga nggak suka. Gue juga kalau rujak bebek, gue nggak pakai ubi. Kalau saya emang tidak Rujak bebeknya. rujak bebeknya Kurang. kurang. Kalau saya. Ya. Iya, gue juga termasuk kurang. Kalaupun iya, gue nggak mau pakai ubi gitu. Sorry, sebelum lanjut. Cing Abdul bisa kupas timun nggak? Ngupas timun. Nah. Kan nggak usah. Timun gak usah dikupas. Ini mah dikupas Iya, dong. Iya, maksudnya kalau nggak dikupas, gue juga makan. Kalau gue emang gue nggak kupas. Tuh, ditinggalin. Oh, kalau saya kupas. Nggak bisa kayak gue sih. Nah, saya itu kenapa ya? Saya nggak tahu Ketebelan. juga. Bukan. Apa? Saya kalau kupas timun pahit mulu. Lah, apa? Itu cuma dari timun. Bukan masalah lo ngupas jadi pahit. Tidak, timun mana ada yang pahit, Cing? Ada, Dur. Pare, itu pare. Beda. Ada. Saya nggak tahu tuh. Saya tuh kupas timun pahit mulu. Orang lain kalau kupas timun kan enak-enak aja ya rasanya. Bukan dari cara ngupas ya dulu terus jadi bro. Enggak, jar kupasnya itu, Cing. Enggak. Lo bisa pas tarik nih tangan lo. Lu lagi skoy. Emang kagak ada yang ngertiin gua di sini. Buah yang Nyakitin mulu. Nih. Cing Abdul ada TikTok gak sih? ada. Mau hiburan malam. Nah, Cing Abdul ketik Mandrakor di TikTok. keluar yang mandra-mandra. Lucu Cing. Mandra bisa selucu itu ya dulu ya. Oke, apa lagi? Orang Sialang nih, tadi Miamil orang. Buah yang paling pas dirujak jambu air. Jambu air udah tadi saya makan. Enak, Ada ya? enak. Oke. Yang paling nggak pas buah pala. Nah, gua nggak tahu tuh buah pala. Pala saya belum pernah ketemu. Keras. Ya, tapi pala saya belum pernah ketemu di rujak. Adanya di apa? Manisan ya? Manisan pala ya. Kepala ada tuh. Yang paling pas sih mangga. Soalnya udah dicoba lempar manggis yang didapat malah mangga. Cie.
Yang nggak Nggak pas. lucu loh. Yang nggak pas manggis udah dilempar tetap dapat mangga. Timun. Timun apa nih? Ria katanya. Teri ya, balas. Enggak, Rianti. Timun doang. Cingur apa? Rujak cingur. Yang paling pas Cingur tuh hidungnya sapi. jambu air, nggak pas timun. Lidah apa hidung ya? Emang bengkuang buah katanya. Ya, ini lagi nanya. Kedongdong, jambu air mangga mangga Wah, Buddha. Kedongdong pas kalau kata gua. Dia tuh Pas. kadang oke, kadang enggak. Apa yang mana yang nggak pas? Pas yang mana? Rasa apa? Kalau pas yang asem, Cing. Saya ampun dah. Ah, kalau asem mah. Tapi kalau kedondongnya pas, enak. Tapi kalau kedondongnya asem, wah saya skip. Gitu sih. Ubi juga tuh ada. Yang paling pas pisang mana? Nggak ada. Nah, Pisang rujak bebek. masih ada nggak? Oh, masih ada satu nih, Cing. Apa? Jambu kristal. Dapat loh. Ada nih. Ini jambu kristal satu nih. Ini dia, jambu kristal. Terbaik sih kalau jambu kristal, Mak. Enak. Tapi terlalu lembut, setuju nggak? Terlalu lembut. Terlalu lembut. Kalau dia lagi mengkal dikit lagi, terlalu lama dipetik. Terlalu matang. Harusnya seminggu sebelum harus sudah dipetik nih. Mak, di Twitter nggak ada ya yang bilang jambu kristal ya, jambu batu. Ada kali nih. Beneran jambu batu dapat ininya gua. Ya itu asam Jawa. Saya juga tak dapat. Emang kedondong bukan bangkuang bukan buah. Buah lah. Pisang emang ada. Bengkoang tuh dalam tanah ya? Ya. Umbi-umbian ya dia? Ya. Kentang tuh buah bukan kentang? Kentang sayur. Pisang nggak buah, bukan sayur. Berarti bengkoang juga bukan buah berarti. Sayur. Dia sama kayak kentang kan, umbi kan ya? Ubi buah nggak ubi tuh? Buah. Singkong buah. Singkong buah nggak? Buka. Buah singkong. Sayur, singkong. Buah. Ntar Singkongnya definisi dulu deh. Umbi-umbian bukan buah-buahan. Nggak, sebelum itu kita definisi buah deh. Buah. Apa definisi buah? Coba definisinya. Cari dulu. Main dipetik aja lu, Skoy. Cari dulu buah, definisi. Nah, Organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dan bakal buah. Pakai buah juga. lanjutan dari bakal buah ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Oke, gini. Dalam botani, ini definisi botani ya. Ya. Buah didefinisikan sebagai organ tumbuhan yang berkembang dari bakal buah dan mengandung biji. Harus ada bijinya di dalam. Oke, Harus ada bijinya di dalam. berarti bengkoang bukan buah. Ya, umbi. Umbi-umbian. Iya, Yang ada di tanah. iya. Karena bengkoang itu buat numbuh lagi bukan pakai biji kan? Pakai stek batang nggak sih? Iya. Coba umbi-umbian sekarang. Umbi-umbian. Umbi-umbian. Berarti tomat buah. Buah tomat. Iya. Kentang, ubi jalan. Iya. Kalau definisinya tadi mengandung biji, udah umbi-umbian nggak masuk. Iya. Nggak ada bijinya mereka itu. Tomat, Tomat ada bijinya. Tumbuhnya juga pakai biji. sawi. Sayur. Sawi sayur, Cing. Sebiji sawi. Biji zarah. Dia ada sama buahnya kali. Saya selama ini saya nggak pernah tahu ada namanya buah sawi.
Maksudnya? Maksudnya cari itu yang masih ada buahnya. Ini sawi mah sayur udah. Iya, walaupun sebiji sawi gitu kan. Berbuat kesalahan walaupun sebiji sawi. Biji Zahra kali. Coba biji sawi. Zahro. Biji sawi apa? Iya, tapi kita mengartikannya biji sawi. Iya, itu hanya ini doang. Tapi yang dimaksud biji Zahro tuh itu lebih kecil lagi dari sawi. Ini sawi ini perumpamaan yang paling kecil aja udah. Iya, artinya ada kan si biji sawinya ini. Iya, tapi dia nggak ada dalam buahnya. Ya biji sawinya mungkin ada di ujung daun kali. Masa biji di luar? Biji itu pasti dilindungi yang namanya biji. Ya mungkin dalam batang. Mungkin karena saya nggak pernah dengar ada buah sawi. Kalau ada bijinya masa nggak ada? Pisang juga. Pisang. Ada bijinya. Tapi dia tumbuh juga nggak karena biji. Iya, dia tunas sih. Kelapa bijinya mana? Kelapa. Oh iya, kelapa nggak ada biji. Nggak ada biji Bijinya kelapa. daging itu kali biji sebenarnya. Cuman bijinya kopong. Kopong ada air dalam. Bijinya kopong ada air dalam. Iya, kalau yang tua tapi Kelapa tuh ada bijinya. iya ada. Kalau dia tuh kayak bengkoang gitu dia. Kalau kita makan air semua. Iya, tapi bijinya. Biji kelapa ada nggak? Iya itu yang artinya nanti jadinya bakal tunas tuh. Ntar keluar dia jadi logo pramuka. Ini nih kayak gini nih, Cing. Ya itu tuh. Itu lah. Iya tuh. Itu bijinya. Betul. Tapi kelapa tua ya. Ntar lama-lama dia ini yang mengeluarkan daun. Jadilah tunas kelapa, logo pramuka itu. Dari sini dia ini. Aduh, di bahasa Kupang apa namanya itu saya lupa lagi. Kentos. Bonggol. Tombol. Ya, Kupang nggak pakai itu. Aduh, ya Allah, namanya apa saya lupa dah. Nah, pokoknya itu ada tuh. Oh, berarti ada. Kelapa ada bijinya. Ya. Cuman karena kita berarti sebenarnya dia udah mengandung bakal biji tuh. Ya. Si kelapa itu. Cuman masih muda udah kita potong. Udah kita potong. Udah kita pakai buka puasa. Iya. Bijinya jadi nggak ada deh. Belum numbuh biji kita udah. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin belum numbuh biji. Karena buah itu adanya mulai dari biji kan tadi dibilang. Ya tidak semua sih. Cuman mengandung biji dia bilang gitu. Ini. Pisang tuh mengandung biji. Di buahnya yang hitam-hitam. Ada ya. Tapi bukan itu untuk menumbuhkannya. Iya. Iya. Paya juga banyak bijinya. Paya banyak. Azan ya? Itu ngaji kali. Oh iya ngaji. Iya. Ya gitu, berarti dari definisi tadi, bengkoang nggak masuk buah. Bangkuang nggak masuk buah, ubi nggak masuk Timun buah. buah dong, berarti ada ya. bijinya, Timun buah. Berarti rujak, kalau ada rujak buah, dia taruhin bangkuang dan ubi, udah bukan rujak buah. Rujak, ya rujak buah umbi. Rujak umbi-umbian. Iya. Kacang. Beda lagi, dia kacang-kacangan ya. Iya, Kacang dia tuh dalam kacang-kacangan. tanah juga. Bukan umbi-umbian. Kacang bukan buah deh. Kacang bukan buah. Iya, bukan jenis lain, dia kacang-kacangan aja udah. Iya. Sayur deh, sayur apa? Sayur, definisi sayur. Makanan nabati yang berasal dari berbagai bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, atau umbi-umbian yang dapat dikonsumsi setelah diolah atau dimasak. Berarti umbi-umbian bisa jadi sayur. Bisa. Bisa jadi sayur. Buah nggak bisa jadi sayur. Buah nggak bisa jadi sayur. Karena dia cuman seperti daun, batang, bunga, atau umbi-umbian. Contoh dari daun ya kangkung, bayam ya. Sawi, Batang, lettuce. batang serai. Tapi bukan sayur. Itu aroma. Ini rebung.
Rebung. Rebung, batang Sayur bambu. rebung. Iya, sayur rebung. Ya, Batang itu. Bambu muda. Iya, bambu muda. Bunga pepaya. Saya suka tuh. Enak itu, Cing. Bunga pepaya. Kol. Kol bunga ya? Bunga kol. Tahu dah. Kembang kol. Bawang. Daun bawang. Udah tadi masuk daun. Tapi batangnya juga. Iya, udah masuk. Kan ini lagi di bunga. Umbi-umbian apa? Kentang. Kentang bisa dibikin sayur loh. Bisa dibikin sayur. Dia masuk sayur kentang. Ya. Ada sebutannya sayur kentang. Apalagi yang bisa di sayur singkong. Ada nggak? Daun singkong adanya. Daun singkong. Daun singkong. Nah, artinya semua contoh ada. Sekarang contoh buah yang dibikin sayur. Daunnya melinjo. Buah. Oh, melinjo. Sayur asem. Hah? Melinjo. Buah melinjo. Iya. Jadi sayur. Iya, sayur asem pas banget melinjo. Yang buat emping. Dimakan nggak dia? Dimakan dong. Waktu Iya. melinjonya jadi sayur, melinjonya dimakan nggak? Dimakan. Yang mana sih buah melinjo? Azan dulu. Wih, jeda azan doang langsung ganti baju. Bastard keren. Gue mendapat kiriman baru karena gue beneran ini gue jarang gue minta. Jarang banget gue. Misalnya ada yang ini, ada yang nawarin aja gitu. Gue belum tentu, lo kirim seininya deh. Kalau Bastard, gue bilang gue minta dong semua ininya. Cing Semua. Abdel minta. Iya, semua Karena Cing Abdel artikel. suka dengan bahannya. bahannya enak ya. Di luar dari ininya ya, desainnya. Tapi Yang desainnya mudah sekali. Iya. Maksudnya anak muda sekali sampai Teria malu kalau jalan sama Cing Bastard Abdel. ya, maaf ya. Gue ini baju itu tidak bisa gue pakai kalau gue pergi bareng keluarga karena diprotes. Udah nggak pantas katanya. Ya gue masa bodoh, tapi yang penting dipakainya enak. Ini antara katun bambu sama combat. Tahu namanya apa ya? Saya Ininya. juga nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya, tapi intinya rasanya nih enak. lemesnya ada, tapi Kakunya dapat. kakunya dapat. Oke. Lemesnya ada, kakunya dapat. Bastard. Asik. Nah kalau begitu Basar tolong bikin baju ngabdur dong. Ya. Desain terserah deh. Apa? Tapi jangan korak-korak itu. Iya. Lo nggak usah pakai nama Bastard. Gitu, desain by Bastard aja gitu boleh. Iya. Tapi ini khusus buat ngabdur. Ngabdur. Ya. Jangan ada kata-kata kotor. Jangan ada kata-kata kotor. Ini sebenarnya oke nih. Ini Ya. cukup apa ya? Normal lah inilah ya gitu. Tuh, keren. Bikin dong. Siapa tahu nggak ada yang beli. Udah, Siapa tahu ada yang ada beli. yang beli ya. Ya tuh nanti sama Rahman gimana ininya. Ya. Bastard. Nah, buah. Ada nggak yang jadi sayur buah? Ada. Melinjo. Melinjo. Di sayur asem ya. Iya. Nangka. Sayur nangka. Sayur Ada nangka. tuh, jelas tuh. Paya. Iya sih. Labu. Iya lu lagi. Berarti definisinya salah Salah tadi. lagi sayur. Definisi. Coba balik ke definisi tadi. Nih. Tuh, dia bilang sayur adalah Ya. bahan makanan nabati yang berasal dari berbagai bagian tumbuhan. Seperti daun, batang, bunga, atau umbi-umbian yang dapat dikonsumsi setelah diolah atau dimasak. Ternyata buah itu bisa diolah jadi sayur. Bukan kalau ini si sayur yang ini kalau menurut gue ini adalah definisi bendanya. Bahannya. Bahannya. Benda sayur. Si bendanya nih, si produknya. Kalau yang masalah yang sayur mangga, sayur nangka, sayur itu adalah cara masaknya, sayuran gitu. Bukan sayur ini, sayur. Ngerti gak? Nama makanan tuh sayur. Kayak gulai, Sekarang gulai deh, gulai kambing, ada gak? ada. Gulai nangka. Itu cara masak. Nah, gulai. Nah, ini ya sayur yang dimasukin buah, bukan sayur jenis, sayur cara masaknya. Seperti gulai ada kambing, ada nangka. Namanya gulai juga. Kambing sama nangka beda jauh.
nangka sama kentang deket. Kalau kentang kena Nggak, sabar, tanggung, sabar. nangka tuh Sabar, nanggung, gini kakak. dulu. Ah, Saya paham. Sayur yang sebagai sayur sebagai definisi dan sayur sebagai cara masak. ya. Tapi di sini itu dia bilang dari berbagai bagian tumbuhan, berbagai bagian tumbuhan, tapi dia nggak masukin buah. Iya. Seperti daun, batang, bunga, atau umbi-umbian yang dapat dikonsumsi setelah diolah atau dimasak. Iya. Sekarang kalau kita masukin buah di situ ya, Ya. buah itu bahan makanan nabati bukan? Iya. Nabati, ya. Berasal dari bagian tumbuhan nggak? Iya. Mana sih? Terus, Skoy, lagi Itu. baca dipindahin. Itu. Ah. Buah itu bahan makanan nabati bukan? Nabati. Bahan makanan nabati. Berasal dari berbagai bagian tumbuhan. Berasal dari bagian tumbuhan? Iya. Bagiannya buah. Bagiannya buah. Oke. Yang dapat dikonsumsi setelah diolah atau dimasak? Iya. Iya. Berarti Buah sayur. dia masuk ciri-cirinya sayur yang dari definisi AI overview ini. Berarti buah ada yang bertindak sebagai bertindak. Buah Bisa jadi sayur. bisa jadi sayur selama buah itu bisa diolah, dimasak. Ya. Itulah yang jadi buah dan sayur. Ya, selama bisa dia diolah jadi sayur, dia bisa jadi sayur. Dia sayuran. Ya, artinya sayur itu Tomat kan sayur itu bukan bagian dari tumbuhan, Cing. Sorry, sayur itu bukan bagian dari tumbuhan. Nggak ada nih tumbuhan nih. Bagian akar, bagiannya. batang. Ada mana sayurnya? Nggak ada. Nggak ada bagian. Ya. Sayur itu adalah hasil olahan dari bagian-bagian tumbuhan. Oke. Jadi akar mungkin ada yang bisa diolah jadi sayur, mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Ya, tadi umbi-umbian, akar itu jadinya umbi-umbian. Batang mungkin ada yang bisa diolah jadi sayur. Daun Buah. ada yang bisa diolah jadi sayur. Buah bisa diolah jadi sayur. Tapi sayur sebagai sebuah definisi kayak gimana caranya ya? Sayuran sebagai jenis tumbuhan ada nggak? Tumbuhan sayuran. Tumbuhan sayuran kayak umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran gitu loh. Kayak kelas. Kangkung. Sayur kangkung kan? Sayur. Tumbuhan sayur itu. Tumbuhan sayur. Sawi, tumbuhan sayur. Tumbuhan sayur. Kol, tumbuhan sayur. Tumbuhan sayur. Tapi kalau buah, Tapi kalau kita bikin jadi sayur-sayuran, sayur yang tadi itu beda itu dengan sayur-sayuran. sayur yang tadi yang di sana, sayur hasil masakan. Iya, yang kita bisa olah dari berbagai bagian tumbuhan ini. Itu adalah Dengan sayur-sayuran ini beda ini. Beda secara definisi. bayam, kangkung. Iya, sawi, kol, ini sayur-sayuran nih. Tapi kalau yang di sini, yang bisa diolah kan, nangka kan masuk sini. Ya. Nangka bisa jadi sayur, tapi nangka nggak bisa masuk Sayur sayur-sayuran. sini. Nggak bisa masuk ke sayur-sayuran. Iya, dia kan buah. Tapi buah-buahan bisa jadi sayur. Iya, tapi buah-buahan nggak bisa jadi sayur-sayuran. Jadi sayur-sayurannya apa? Sayur-sayuran ini nama sebuah apa? Ordo, kelas, Nggak tahu sih, komunitas. dia tuh lebih ke di kelompok. Karena kalau bagian dari tumbuhan nggak ada. Bagian tumbuhan nama sayur. Bagian buah ada. Bagian tumbuhan yang namanya buah ada. Lagian ya, sebelum manusia menemukan sayur-sayuran, kangkung tuh udah ada gitu. Dan dia nggak disebut sayuran mungkin ya. Ya tumbuhan aja kangkung. Ada akar, ada batang, ada daun. Terus kebetulan, bisa dimasak nih. Jadi pelengkap nasi. Bayam juga bisa, sawi juga bisa, kol juga bisa. Ini sayur-sayuran kali namanya, gitu. Iya. Iya nggak sih? Kayaknya. Kayaknya ya. Ya, karena kalau dia dikembalikan sebagai tumbuhan, ya dia tumbuhan seperti biasanya. Ada akar, batang, daun. Nah, akar batang daun itu kali yang disebut sayur tuh. Jenis yang cuma tumbuh akar batang daun, itulah sayur. Yang nggak ada buahnya. Ya nggak sih? Beringin ada buahnya nggak? Ada kecil. Ada ya? Ada buahnya kecil kan, ada tuh yang apa namanya
cerita. Apa? Akar batang daun yang nggak ada buahnya ya? Yang nggak ada buahnya. Bentar, saya cari dulu. Akar batang daun nggak ada Singkong? buahnya. Jadi umbi-umbian. Akar Umbi-umbian batang dia. daun doang itu. Ya tapi akarnya umbi, jadi umbi. Akar batang daun. Sekangkung. Bayam. Itu nggak ada Nggak ada buahnya ya? Nggak ada buahnya. nggak ada biji keluar gitu. Ada sih sebenarnya bijinya pasti, Dur. Karena tumbuhnya dari biji. Tapi di mana tuh biji kita nggak tahu. Biji bayam ada. Ada Iya, biji bayam. benih-benihnya itu kan kalau mau ini. Iya kali ya. Nanam pakai biji. Tapi ya itu, tanaman yang cuman akar Batang daun. batang ya? daun. Akar batang daun. Dan batangnya, batang lunak. Enggak juga sih. Ini pohon ini. Pisang, ada buah. Bukan. Pinang hias. Nih, pinang biasa ya, gua nggak tahu pinang hias yang mana. Pinang hias yang biasa di pot itu loh. Kamboja. Bunga itu. Itu bunga. Itu tuh pinang. Ada buahnya. Oh ada buah. Buah pinang. Iya, iya. Gelombang cinta. Itu deh. Lidah mertua, lidah buaya. Lidah mertua. Apa yang dulu di Covid rame Lidah itu? buaya. Bukan. Mertua, yang ada mertua-mertuanya. Gelombang cinta. Ada mertuanya ini. Lidah mertua ya. Gelombang mertua. Astaga. Janda bolong. Coba deh tanaman yang tanaman apa mertua gitu. Bunga dia tuh. Dulu zaman Covid katanya itu tuh bisa netralisir. Omongan mertua. Lidah mertua. Itu lidah mertua. Lidah mertua. Itu, nah itu tuh. Kayak lidah buaya kan. Dia tapi batang sama daun Sama. Langsung Dia kayak batang lidah buaya. Kayak batang kaktus. Kaktus juga batang sama daun ya gitu aja udah. Duri penghias lah. Daunnya emang ada kaktus. Ya itu batang. Daun itu. Gitu aja dia udah. Apa ya? Akar batang daun ya. Bentar ya. Tanaman yang cuman ada akar batang daun. Daun patah tulang. Bonsai. Apa? Bonsai ada biji. Pasti ada bijinya lah. Kalau bonsai kan dari tanaman yang gede dikecilin aja, ntar akan keluar. Singkong kan umbi-umbian tadi kita udah bilang. Jagung? Buah. Jagung buah bukan, dia biji di luar loh. Dia masuknya biji-bijian, Cing, itu, Cing. Baru lagi biji-bijian. Kacang tadi biji-bijian. Kacang-kacangan. Enggak, itu kacang itu dia masuknya itu dalam Kacang-kacangan. biji-bijian. Kacang-kacangan. Jadi sebenarnya kacang itu dia tuh sebenarnya biji. Cuman Dibungkus. dia nggak dibungkus buah, Dibungkus kulit. langsung kulit. Kan kacang tuh, kacang hijau tuh, atau kacang tanah. Kan itu kita tanam, bisa itu dia tumbuh, Iya, tumbuh. tuh. Kan di dalam kacangnya lagi nggak ada bijinya kan? Itu dia udah biji tuh, dia itu Si tuh. bijinya ya? Bijinya yang itu kita dia makan. tuh. Iya, Bijinya yang kita makan. sama kayak jagung. Tapi Itu udah biji tuh. Tapi dia di luar. Oh, dibungkus daun. Dibungkus daun. Iya. Dibungkus kulitnya. Iya, dia nggak dibungkus sama buah. Iya. Yang kita makan baru di dalam ada jagung. Tapi jagung, jagung tuh aneh ya. Kulit, biji, batang. Iya. Jangan-jangan bijinya batang. Tapi Batang itu bijinya, tapi panjang bijinya. batangnya nggak bisa ditanam. Bijinya, jagung tuh tetap bijinya juga. Tapi ya. dia kenapa dia batang di dalam ya? Ya makanya dia masuknya ordonya, bukan ordo, maksudnya apalah istilahnya, klasifikasinya. Maksudnya biji-bijian dia itu, dia sama kayak kacang. Bawang. Nah bawang saya lupa dah. Bawang itu dalam tanah nggak sih? Dalam tanah dong bawang. Umbi-umbian masuknya. Bawangnya umbi-umbian. Atasnya. Daun bawang apa? Ya daun. Sayur-sayuran apa? Iya, maksud masuk mana?
sayur-sayuran. Penyedap rasa. Bawang tuh dasarnya penyedap rasa, Cing. Kayak daun bawang tuh dicampur di sayur bukan jadi utamanya dia. Iya. Iya kan? Benar-benar. Di martabak pun dicampur Iya, buat aroma doang. aroma dan nambah-nambah ini doang. Gurih ya kalau pakai bawang itu ya. Iya. Jadi gurih ya. Saya paling suka goreng telur pakai bawang. Iya. Saya suka banget. Daun bawang lu suka gak? Saya tidak suka. Saya suka bawang merahnya itu. Jadi saya kalau setiap kali bikin dadar di rumah, saya selalu pakai bawang. Enak banget. Iya. Bawang itu dicampur di telur, enak banget. Syahdu sih. Nah itu ya, berarti sabar. Kembali lagi, tanaman yang cuman punya akar batang daun. Pokcoy. Sayur bukan tuh pokcoy. Sayur. Pokcoy ada biji kali. Pokcoy kayaknya ada biji deh. Di sebelah mananya? Kalau kangkung kan kita nggak tahu ya bijinya di mana ya. Tapi kayaknya ada deh Iya bijinya. pasti ada tapi di mananya ya? Di deket-deket situ. Deket-deket mana nih? Kan ini batang nih naik. Dia cabang-cabang gini. Nah ada salah satu cabang yang dia biji-biji aja di situ. Nah kalau kita beli udah diautin tuh itunya. Kayaknya. Nah kalau kita tunggu, nah biji-bijinya ini nanti jadi batang-batang lagi. Agak. Jatuh untuk numbuh baru. Oh, teh. Akar batang daun. Akar, batang daun. Teh. Ada biji nggak teh? Bunga teh, ada nggak? Bunga ya, teh itu ya? Ada bunga-bunganya. Pucuk-pucuknya itu. Pucuk. Teh. Tanaman teh. Biji. Tumbuh. Apa itu biji teh? Oh, ada bunga warna Ada bunga putih itu. tuh. Kayaknya nggak ada Nggak deh. ada Cing. ya? Nggak ada deh tumbuhan yang cuman akar batang daun doang. Nggak ada buah, nggak ada biji, nggak ada bunga. Kayaknya nggak ada deh. Bisa akar batang daun, tapi dia umbi-umbian ya. Iya. Akar termasuk Batang batang daun. Tapi dia harus umbi-umbian. Dia harus umbi-umbian. Jadi tanaman yang cuma ada akar batang daun, nah itu umbi-umbian. Karena tumbuhnya ya dari si umbinya ini nih. Iya. Atau dia stek batang kan. Atau stek ya. Jadi dia nggak butuh biji, nggak butuh buah, nggak butuh bunga. Nah sebelum orang ada, sebelum yang stek-stek itu, tumbuhnya gimana, Dur? Alami. Matain diri sendiri gitu, klak gitu sendiri. Nah, misalkan. Masih ya, singkong. Kalau kita masukin ke dalam nih, numbuh nggak? Enggak dong. Mungkin ya, ini prediksi saya nih. Orang purba nih. Jalan-jalan. Ih, apa nih? Dicabut-cabut. Enggak, oke itu. Dicabut-cabut sama orang purba. Iya. Tapi sebelumnya, kenapa dia bisa banyak kalau dia nggak ada yang matahin? Sebelum orang purba ini nemuin patah-patahin untuk numbuh berikutnya. Iya, makanya ini prosesnya nih. Mereka lihat, ada satu singkong doang. Satu. Iya, Man satu nih. satu. Mereka nggak tahu apaan nih. Eh. Mereka cabut. Ada batangnya gede. Coba dimakan mungkin. Enak. Nah kan, udah mereka cabut, buang aja, udah ambil ubinya doang kan. Nah, batang ubi itu ditaruh begini, nggak ditanam, ditaruh begini aja, tumbuh ini, Cing. Tumbuh dari sini. Di situ mereka lihat, batangnya bisa tumbuh. Itulah mereka. Oke, kita tanam batangnya. Berarti cuma ada satu singkong Enggak juga sih. Saya nggak tahu juga ya. di dunia ini. Saya nggak saat tahu itu. juga. Saat itu. Cuman yang saya tahu adalah batang singkong itu asal tanahnya subur, Cing, ditaruh melintang begini pun. Nggak usah ditancap. Karena saya kan, saya itu dulu selain mencuri kelapa, suka mencuri singkong. Nah, kadang saya cabut-cabut singkong, saya tuh nemu tuh singkong yang kemarin-kemarin kita ini melintang begini. Tumbuh dia. Gitu. Tapi singkong tuh beda ya? Singkong yang untuk diambil singkongnya sama singkong yang untuk diambil daunnya. Tanamannya. Saya Sama. nggak tahu. Tapi sama, iya. Semua singkong daunnya bisa dimakan. Bisa. Jadi kita cabut itu,
Singkong akarnya kita ambil, daunnya kita ambil, batangnya aja kita lepas di situ. Daunnya buat di sayur. Iya. Oh, bisa. Nah, cuman kalau dia sudah terlalu tua, emang daunnya tidak seenak yang masih muda. Pahit. Kalau semakin tua semakin pahit. Pahit apa gimana ya? Pokoknya Sepet. iya, sepet. Saya lebih enak yang dia pas. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Nah, itu tuh. 30 tahun ya. Bos. Kalau 30 tahun tidak ada orang jadi petani singkong. 30 tahun sekali dia panen. Iya. Saya nggak tahu panen singkong itu berapa lama, tapi karena kalau dia terlalu lama juga, orang cabut susah deh kayaknya. Terlalu kuat ya. Batang singkongnya udah nyampe kota sebelah tuh kayaknya. Udah menjalar kemana-mana. Udah menjalar kemana-mana gitu. Ubi jalar apa? Singkong bukan? Nah, kalau kami tuh nggak kenal namanya singkong. Kenalnya? Kami itu ubi kayu, ubi jalar, ubi petatas. Ini tiga. Ubi kayu ubi. Ubi kayu tuh singkong tuh. Ubi kayu singkong. Ya. Ubi jalar. Jalar. Yang dia menjalar. Nah, ini nih, ya betul. Yang ubi cilembu tuh. Nah, itu ubi jalar tuh masuknya. Masuknya ubi jalar. Kalau kami. Kalau ubi biasa? Ubi yang warna putih. Nah. Itu ubi petatas kami ngomongnya. Ubi petatas. Makanya kalau Singkong. saya awal mula saya nggak tahu apa singkong apa ya. Ternyata itu ubi kayu. Kami itu bilangnya ubi kayu. Makanya saya Mamat sama Ari Griting kadang-kadang tuh suka gitu. Wih, beli ubi. Padahal Terus, maksudnya? Anak-anak tuh pada ketawa. Padahal maksud kami itu singkong itu. Ubi kayu itu. Ubi kayu Kita itu. nyebutnya ubi aja. Iya. Jadi kalau sebut ubi aja, itu singkong tuh. Tepung. Hah? Tepung. Dari apa? Tepung ya macam-macam. Dari gandum ada. Maizena. Tepung terigu. Ya dari jagung ada, dari gandum ada. Tepung berarti? Dari terigu, dari ubi ada. Tepung berarti hasil olahan ya? Tepung beras. Tepung beras. Iya, beras bisa. Tepung terigu. Tepung terigu itu gandum kali. Gandum ya? Dari gandum, Cing. Tepung gandum, tepung terigu. Makanya tepung terigu itu kita masih impor. Setahu saya ya, karena itu dari gandum. Gandum. Tepung itu artinya apa? Tepung artinya? Bahan pangan yang diperoleh dengan menggiling biji-bijian, umbi-umbian atau kacang-kacangan menjadi bubuk halus. Oh, itu tepung. Nah, gandum biji-bijian. Biji-bijian, gandum. Beras biji-bijian. Beras biji ya? Biji. Itu bijinya ya? Iya, yang jadi nasi tuh. Jadi buahnya itu sama jagung berarti? Iya. Langsung dibungkus kulit. kulit. Langsung dibungkus kulit, tapi nggak punya batang. Ada dong batang padi. Nggak kayak jagung. Bijinya nempel di batang. Kalau jagung. Kan kulit, jagung, batang. Oh iya. Iya. Kalau beras ada batang. Batangnya ada, batang luar. Batangnya. Iya. Batangnya gitu. Ya. Iya, Dodo punya batang. Ya kalau jagung batangnya ada 2. Batang pohon. Batang nih. Batang sama jagung nih. Batang biji. Batang satu begini lagi. Sama batang dalamnya lagi. Udah gini nih. Iya. Sama batang dalamnya lagi. Tongkol jagung. Tongkol ikan. Apa sih? Pongkol ya? Pongkol. Saya sebutnya tongkol. Bonggol bisa. Nah, itu sih. Bonggolia kenapa sih? Bonggolia. Nah, itu. Padi beras tuh itu jagung. Biji-bijian itu. Jagung juga. Makanya dia jadi tepung beras. Tepung jagung. Tepung banyak macam-macam berarti ya? Apa? Tuh, tongkol jagung. Tongkol emang namanya. Ikan tongkol. Orang saya pernah isi TTS, saya
Tulisnya tongkol. Penampang melintang toko jagung. Cing Abdel, saya udah beli TTS. Ya, coba lo bawa. Saya ngisi-ngisi di rumah lah. Iya, di sini sekalian. Saya isi baru 3, diambil Cindy. Ternyata dia suka juga. Diisi juga. Diisi-isi sama dia. Iya. Kita kalau udah diisi malas tidur. Iya, tapi tebel sih. Iya, maksudnya kalau Saya beli tebel gini. kita punya nih. Terus kita taruh di mana gitu. Pas balik udah ada yang ngisi. Kita malas nerusin tuh. Iya, kita cari yang kosong. Kita cari yang kosong. Iya. Malas banget nerusin. Sama. Saya juga. Saya cari yang kosong. Cari saya yang isi. kosong dulu. Jadi ngisi-ngisi TTS. Ngisi-ngisi TTS. Cuman enaknya kalau udah menyerah, ada kunci jawabannya di belakang. Wah. Ada kunci jawabannya. Robek aja itu harusnya. Ada kunci jawabannya di belakang. Isi TTS, kalau satu mendatar sama satu menurun gitu udah nggak bisa putus asa tuh dulu. Iya, saya saya Udah. tinggalin. Udah. Saya tinggalin. Atau kalau enggak, saya masih ada kesempatan saya cari yang pertanyaan-pertanyaan tiga huruf. Tiga huruf deh. Saya mulai dari situ deh. Kalau satu mendatar, satu mundur saya nggak bisa ya. Udah saya cari yang tiga huruf aja dulu. Nah, mulai dari situ aja. Entah di tengah, entah di pinggir, entah di mana. Pokoknya saya mulai dari situ. Kayaknya tiga huruf itu hampir pasti bisa kita ini ya. Iya. Kita jawab ya. Iya. Biasanya tuh berkisar di situ-situ aja. Iya, singkatan-singkatan. Singkatan. Masih Bahasa cukup mudah lah. Eat. Biasanya tuh eat sering makan, eat. Iya. Iya. Wah, gitu-gitu. Saya udah beli. Habis dari Ngabdur yang waktu itulah. Beli Saya di langsung- online. Itu yang kata Sko, iya, beli online. Banyak yang jual ternyata. Iya. Saya beli yang punyanya Kompas. TTS Kompas. Terus yang TTS yang gambar-gambar cewek, itu banyak juga yang jual. Ada juga. Iya. Yang di ujung-ujung dikitnya ada jokes kodian. Nggak tahu dah. Ada nomor edisi biasanya kan. Enggak di setiap halamannya. Tetes zaman dulu ada jok kodian tuh. Oh iya, cuman saya nggak beli, makanya saya nggak ini. Pokoknya saya beli yang punyanya Kompas karena saya berpikir pakai sepengalaman saya mengisi TTS ya, nggak ada yang ngawur gitu. Pasti ada. terisi. Nah, kalau yang gambar-gambar cewek ini kadang-kadang tuh kayaknya salah deh ini. Iya. Iya, jawabannya bukan ini kok benar gitu. Iya, kayaknya salah deh ini TTS gitu. Itu sih. Ya itu, udah berapa lama nih? Ayo Bastard ya. Udah sejam lebih. Bastard, Mantar hubungin ya, Man. Ya. Keren lah Bastard. Terserah Bastard atur dah ininya. Ini Bentuknya ya. bentuk-bentuknya nanti kita promo untuk kita jualan. Kaos Ngabdur. Iya. Lengan panjang ya enak ya. Boleh. Lengan panjang boleh karena kita itu penonton terbanyak kita adalah ibu-ibu berhijab. Betul. Jadi biar ibu-ibu berhijab bisa pakai. Ya, nih. Oke lah kalau gitu. Baik, terima kasih banyak pejuang setrika semuanya. Sampai berjumpa lagi di Ngabdur minggu depan. Terima kasih Cing Abdel, terima kasih Skoy, terima kasih Bang Dion, terima kasih Ganis, terima kasih Abang Botak. Pokoknya sehat selalu kita semuanya. Amin. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.